Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudus-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur
Kami mau terus melekat dengan hati-Mu Tuhan. Oh, ini penyembahan kami Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kembali pagi hari ini, sebelum memulai segala aktivitas kita ya, kita merenungkan firman Tuhan. Karena pasti firman Tuhan itu akan membawa langkah kita di sepanjang ini menjadi lebih baik. Kita bisa menjalani hari ini berkemenangan. Ya, tema firman Tuhan di pagi hari ini saya beri judul dipenuhi Roh Kudus sesuai dengan tema tahunan kita ya. Di sepanjang tahun ini gereja kita, Gereja Allah Baik, yaitu dipenuhi Roh Kudus. Bulan yang lalu saudara, saya sudah menyampaikan bahwa untuk kita dipenuhi Roh Kudus, langkah utama yang harus kita lakukan adalah menjadi ciptaan baru. Dan mari pagi hari ini kita boleh belajar lebih dalam lagi apa yang harus kita lakukan selanjutnya setelah kita menjadi manusia ciptaan baru ya. Apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Saitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah
Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, dipenuhi Roh Kudus adalah pengalaman rohani yang mendalam. Dan penting untuk diingat bahwa dipenuhi Roh Kudus adalah proses yang berkelanjutan. Bukan peristiwa sekali seumur hidup, tetapi dipenuhi Roh Kudus bisa terjadi secara terus-menerus dan tentunya ini tergantung pada diri kita sendiri. Nah, tadi kita sudah baca firman Tuhan ya, yang mengatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Inilah kuncinya saudara untuk kita dipenuhi Roh Kudus. Bertekun dalam doa. Saudara, kalau kita mundur sedikit ke ayat yang keempat, Kisah Para Rasul pasal 1 ya. Pada saat itu murid-murid sedang makan dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan sambil mereka makan bercakap-cakap dan Tuhan Yesus mengatakan jangan meninggalkan Yerusalem sebelum menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Dan inilah yang direspon para murid saat itu. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, mereka bergegas kembali ke tempat tinggal di mana biasanya mereka berkumpul. Seperti di ayat yang ke-13 tadi dikatakan tempat sementara para murid. Ini merujuk pada sebuah ruangan di atas ya, atau ruangan di atas Yerusalem, di Yerusalem. Ruangan ini menjadi tempat berkumpul bagi para murid, para rasul setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Disinilah mereka mempersiapkan diri secara rohani untuk peristiwa Pentakosta. Sesuai dengan pesan Tuhan Yesus tadi ya, yang mengatakan jangan mereka meninggalkan Yerusalem sebelum mereka menerima Roh Kudus. Itulah sebabnya tadi dikatakan mereka bertekun dalam doa. Mereka meresponi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa adalah ungkapan yang menggambarkan tindakan berdoa secara terus-menerus, sungguh-sungguh dan tekun. Ini bukan hanya sekedar mengucapkan doa secara singkat, ya. Artinya berdoa kita menyampaikan isi hati kita selesai. Tidak seperti itu. Tapi ini butuh suatu penyerahan total kepada Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, benar-benar kita merindukan sesuatu yang dari Tuhan, yang datangnya dari Tuhan. Ya, mungkin kalau di sini kita mendengar hanya kata berdoa, jadi tidak hanya kata berdoa. Ya, dalam suatu ibadah tentu kalau kita berdoa, kita tidak langsung berdoa atau ya ada namanya kita menyembah Tuhan terlebih dahulu, memuji Tuhan. Dalam memuji ini, dalam menyembah ini kita belajar mencurahkan isi hati kita. Dalam curahan hati kita itu kita mau menyampaikan kerinduan kita kepada Tuhan. Keinginan kita kepada Tuhan. Dan keinginan itu bukan hanya sekedar hal-hal yang jasmani yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Ya, kita datang kepada Tuhan mungkin saat ini kita berdoa, Tuhan aku butuh sesuatu. Aku butuh uang, aku butuh makan, aku enggak. Bukan berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan. Tetapi ya poinnya yang kita pelajari di sini, dipenuhi Roh Kudus. Poinnya adalah dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Karena penting buat kita untuk dipenuhi Roh Kudus. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana murid-murid setelah menerima Roh Kudus. Makanya kita merindukan ada Roh Kudus di dalam diri kita. Kita selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Jadi di sini doa tidak hanya sekedar mengucapkan kata singkat ya atau doa-doa secara singkat, bukan, tetapi melibatkan kesetiaan dan ketekunan. Artinya berdoa secara teratur. Bahkan ketika terasa
sulit untuk berdoa karena kondisi hati yang tidak baik, atau karena suatu keadaan yang menekan, atau bahkan ketika tidak ada jawaban yang langsung terlihat dalam ketekunan kita berdoa, teruslah berdoa. Itulah yang disebut dengan ketekunan, ya. Tekun. Meskipun tidak terlihat apa-apa, meskipun begitu sangat mengecewakan apa yang ada di sekitar kita, tekun berdoa, belajar menyerahkan diri, belajar berserah, belajar untuk hanya fokus kepada Tuhan, ya. Karena ketekunan juga di sini memang harus melibatkan hati, ya. Hati. Ya, tadi dikatakan mereka bertekun dan sehati, ya. Perlu hati yang terbuka kepada Tuhan, ya. Ketika kita berdoa, itu fokusnya kepada Tuhan. Konsentrasi kita kepada Tuhan. Berusaha menghindari gangguan-gangguan apapun yang ada di sekitar kita. Ingat saudara, ya. Iblis itu tidak suka kita berdoa. Iblis itu tidak suka kita menyenangkan Tuhan. Iblis itu tidak suka kalau kita ada di zonanya Tuhan. Di zonanya Tuhan itu adalah kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita menyembah. Ini zonanya Tuhan dan iblis tidak suka dengan itu semua. Dan iblis selalu berusaha mengganggu kita, berusaha menghambat konsentrasi kita lewat keadaan, lewat mungkin hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan saudara, ketika kita berdoa, ketika kita memuji, ketika kita memuliakan Tuhan, pada saat itu juga kerajaan-kerajaan iblis yang ada di muka bumi ini dihancurkan. Siasat-siasat iblis semuanya dihancurkan. Iblis dikalahkan. Dan pada saat kita menyenangkan Tuhan, kita berkemenangan. Kita dibawa Allah naik dan naik. Lebih dan lebih lagi. Seperti yang Tuhan mau. Jadi saudara, fokuslah berdoa. Miliki hati yang haus dan lapar untuk selalu berjumpa dengan Bapa kita. Memiliki hati yang haus dan lapar ini. Di sini ada terus keinginan yang dalam untuk selalu berjumpa dengan Bapa kita. Di saat kita berdoa, kita mencurahkan isi hati. Semuanya, apapun itu, ya. Apapun itu saudara, kita bisa curahkan kepada Tuhan. Terutama meminta dipenuhi Roh Kudus. Saya sudah katakan lagi, poinnya di sini kita meminta Roh Kudus ada dalam diri kita dan selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena kalau kita meminta saudara, tidak akan pernah Tuhan kecewakan. Ya, ada firman Tuhan yang menguatkan saudara, ya. Di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Luar biasa saudara. Janji Tuhan kalau kita berdoa dengan tekun. Secara terus menerus. Apa yang kita minta pasti Tuhan beri. Lihat para murid-murid Tuhan Yesus yang bertekun menantikan janji Tuhan, yaitu Roh Kudus yang akan turun atas mereka. Ya, Roh Kudus yang Tuhan janjikan turun atas mereka. Hasil ketekunan mereka dalam berdoa, hasil ketekunan dan sehati dalam berdoa. Di pasal 2 Kisah Para Rasul kita melihat bagaimana para murid, para rasul dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, apa dampaknya? Mereka menjadi saksi, mereka menjadi orang-orang yang bisa melakukan perkara-perkara besar. Hal-hal yang belum pernah bisa mereka lakukan menjadi bisa. Mereka tidak lagi penakut
Tapi mereka menjadi pemberani yang siap melayani Tuhan dengan segala resiko. Tidak ada rasa takut lagi, tetapi semangat yang menggelora untuk selalu memberitakan firman Tuhan. Untuk selalu memberitakan akan juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Sang Penyelamat, Juru Selamat dunia. Jadi saudara, pastikan dirimu tekun berdoa. Karena dengan tekun berdoa membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Dan saat hubungan kita sudah dalam dengan Tuhan, pasti Roh Kudus akan turun atas kita, memenuhi kita, dan karyanya nyata dalam hidup kita. Kita akan dibawa mengalami segala hal dengan kemenangan dan kemenangan yang dari Tuhan. Dan satu hal yang utama yang memang kita harus ketahui saudara ya, kita dipenuhi Roh Kudus. Bukan intinya saudara, kita bisa melakukan mujizat ya. Kita bisa berdoa orang sakit, bukan di sini intinya. Tetapi untuk kita dipenuhi Roh Kudus, kita memuliakan Allah. Kita menjadi saksi untuk Kristus. Ini intinya saudara. Kita dipenuhi Roh Kudus menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Yang lainnya saudara bonus. Nah, biarlah di pagi hari ini saudara, ayo belajar sungguh-sungguh, minta dengan sungguh-sungguh, terus berdoa dalam ketekunan, minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau bisa ya saudara, sedikit saya bersaksi, saya pun dari gereja di mana tidak mengajarkan bagaimana peran Roh Kudus itu. Tetapi ketika saya mengalami perjumpaan pertama sekali dengan Tuhan, di situ saya mempunyai suatu keinginan harus selalu dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Saya meminta sendiri, saya tidak dipimpin oleh siapa-siapa. Saya tidak diajar oleh siapa-siapa. Karena dengan kita menerima Roh Kudus atau menerima baptisan Roh Kudus, itu bukan dari manusia, tapi dari Tuhan kita sendiri. Caranya berdoa dengan sungguh-sungguh, tekun, minta, pasti diberi. Curahkan isi hatimu, Tuhan memberkati. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kebenaran firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Sempurnakan kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu bagi siapapun yang mendengarkan. Biarlah mereka diberkati dan mereka yang rindu dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Engkau ada, Engkau bersama mereka. Engkau Tuhan yang akan menolong mereka dan mencurahkan kuasa-Mu atas mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang merindukan akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mereka yang mungkin saat ini lemah, mari Tuhan tetap penuhi mereka dengan Roh Kudus. Supaya tetap bersuka cita, tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Untuk selalu cinta dan cinta akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, diberkatilah setiap mereka yang mendengarkan firman ini. Usaha pekerjaan rumah tangga, segala sesuatu yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat berkemenangan. Hidup mereka selalu dalam genggaman Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur haleluya. Amin.